Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizwan Ahong dan bersama Buya Asli Saan, yaitu salah satu tokoh Ketua MUI Pesisir Selatan. Selamat datang Buya. Selamat datang. Oke. Puji serta syukur mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat Allah saya dapat bertemu dengan Buya Saan. Dan bagaimana kabar Anda, Buya? Alhamdulillah sehat. Ini kita berbincang-bincang tentang pesisir selatan nih, Buya. Boleh. Bagaimana pandangan Anda mengenai pesisir selatan nih, Buya? Kalau pesisir selatannya, kalau sekarang masih aman-aman saja, sehat. Kelihatannya ya sibuk menyambut pilkada. Iya. Itu. Nah, bagaimana tanggapan Anda, Buya, mengenai pilkada pesisir selatan ini? Ini sudah muncul terapung ini 3 paslon. Nah, kira-kira yang mana yang serius nih, Buya? Begini, sebetulnya memang yang datang ke KPU itu 3 paslon. Tapi di lapangan sampai saat ini saya perhatikan yang muncul itu cuma 2 paslon. Yaitu paslon 1 dan paslon 2. Itu di pesisir selatan. Jadi yang satu kelihatannya udah ngilang, nggak tahu saya. Kalau dulu malah di sini ada balihonya, sekarang udah nggak ada lagi. Nah itu. Jadi yang betul-betul bertarung itu paslon yang 1 dengan 2. 1 dengan 2. Iya. Nah, bagaimana pandangan Buya ini? Kira-kira paslon yang mana yang terkuat antara 2 ini? Sebetulnya sekarang yang menentukan itu nanti siapa yang bisa mengambil. Saya terus terang aja ya. Kalau paslon 2 itu 2 kecamatan, Linggosari Beganti dan daerah Ranah Pesisir, itu sudah di tangan paslon calon bupati 2. Kemudian berbicara basis ya, Buya? itu basisnya dan itu saya yakin itu. Bahwa itu tuh enggak bisa dianukan itu. Cuma sekarang basis 01 tuh ada pula. Iya. Nah, itu. Sekarang yang harus kita cari supaya dia menang nanti itu, siapa yang lebih bagus menarik perhatian, mengajak di antara 2 paslon itu daerah Koto 11 Tarusan dan Kecamatan Bayang. Andai kata 01 unggul di Bayang, 01 yang akan jadi bupati. Tapi andai kata 02 yang unggul, diyakini 02 yang akan jadi bupati. Jadi Bayang ini sangat menentukan. Sangat menentukan lah. Nah, itu Buya. Kawannya 01 ini basisnya di mana, Buya? 01 tentu di Kambang. Ya, di Kambang. Tapi saya tengok sekarang di Kambang itu, Hamdanusnya, Buya. itu yang susah saya sekarang. Hamdanus itu kata saya kemarin di 4 Jurai. Tapi sekarang orang-orang Hamdanus, ya saya contoh saja ketuakan kan ngomong dengan saya. Dia enggak lagi ke Hamdanus di ketuakan di Salido itu kemarin. Padahal itu basis dia itu. Tapi kemarin saya ketemu, kata dia enggak lagi, saya enggak ke Hamdanus. Oh enggak, saya kan itu dari dia sendiri itu ketemu langsung dengan saya waktu itu. Jadi kelihatannya kalau Hamdanus enggak punya basis, yang punya basis itu Aceh. Itu di Kambang ya, Bu ya. Kambang punya basis. Tapi sekarang Kambang tuh kalau di segi baliho malah banyak pula punya 02. Nah ini yang saya susah juga itu. Nah itu saya tengok tapi yang jelas Kambang itu tuh basisnya Aceh. Nah ini mengenai tagline nih Bu ya. Kan di paslon 02 itu ada rakyat bergerak pesel ranca. Ini bagaimana Buya menyikapi ini? Rakyat bergerak pesel ranca. Sebenarnya begini maksudnya tuh. 02 itu kan kepinginnya itu rakyat. Rakyat sebetulnya memang tuh bagus tuh pesel ranca. Tapi pesel ranca itu nanti setelah dia terpilih. Itu maksud saya gitu. Kalau dia tidak terpilih tentu tidak bisa dia mengatakan ranca kan. Ranca itu kan bagus, indah kan gitu. Kalau bergerak itu berarti rakyat memilih dia.
Nanti diharapkan PSL ini bagus. Nah, itu lagi Buya, kan itu tagline yang di 02. Nah, bagaimana yang 01 ini? PSL hebat. Ini PSL-nya yang hebat atau orang yang membangun PSL itu yang hebat? Gimana tanggapannya? Saya dulu memang, saya kan tidak baca itu tagline hebat itu. Saya dulu pernah terbaca oleh saya hebat itu dulu. Hebat itu Hendra Joni bersama Ali Tanjung itu pernah dulu. Tapi kalau sekarang tidak hebat dulu ya. Tapi itu udah lama itu. Tapi ketika saya di lapangan itu menemukan hebat itu adalah ya Hendra Joninya yang hebat gitu, bukan singkatan nama gitu. Oh gitu. Bagaimana kalau Pak Hendra Joni hebat karena dia sudah bupati, tentu dia hebat dia. Kalau enggak jadi bupati dia tentu tidak mungkin hebat kan gitu, dia udah menjabat kan gitu. Itu sebetulnya. Jadi itu saya enggak tahu. Tapi kalau dulu memang saya tahu tuh memang hebat itu Hendra Joni bersama Ali Tanjung tuh itu dulu. Kalau sekarang pamannya Hendra Joni itu yang hebat karena itu betul, karena dia kan bupati. Kalau dia jadi tidak hebat, dia tidak jadi bupati. Dia kemarin kan gitu. Tapi kalau dia kata besoknya jadi bupati yang lain pula, dia pula yang hebat nanti itu. Siapa anaknya? Tapi sekarang ini betul nggak tuh ya, bahwa ajang politik tahun 2020 ini adalah ajang menentukan siapa sebenarnya pemenang siapa suara yang banyak di tahun 2014 antara petahana bupati dengan wakilnya Bu ya gitu. Benar nggak tuh Bu ya? Ini ajang pembuktian. Sebetulnya orang ini dulu sama-sama kuat. Biarlah saya ngomong ya, Rusmayul itu kuat karena dia Dignas. Zaman itu guru-guru segala macam, dia pendidikan waktu itu. Dia sama-sama kuat. Zaman itu kan, sehingga dia memudahkan untuk memenangkan. Kalau sekarang kan orang ini kan satu calon 01, satu calon 02. Itu tergantung lagi siapa yang kira-kira lebih bisa mengambil hati rakyat. Itu yang tergantung nanti itu. Kalau dia kata 01 bisa mengambil hati rakyat, dia nanti itu. Tapi kalau dia kata 02 mengambil hati rakyat, dia yang menang pula nanti itu. Jadi itulah kalau dia kata. Kalau yang dulu itu kedua-duanya saling padu kan. Tidak bisa kita katakan, oh dulu suara J banyak kali, tidak juga. Karena kalau tidak ada suara kalau tidak ada suara dari Rusmayul, oh saudara Rusmayul terlalu banyak betul itu, tidak juga karena ada suara HJ, kan gitu. Gitu sebetulnya. Ya, ini kan kita berbicara tadi tentang bupatinya saja. Nah, bagaimana tentang wakilnya Bu ya ini? Ini wakil pertama yaitu tentang wakilnya Rusmayul Anwar ini. Ini Rudi ini kan baru kembali ke PSL nih Bu ya. Ini bagaimana dalam kacamata Buya tentang Rudi Haryansyah nih? Kalau Rudi itu memang dari segi pendidikan dulu ya. Mungkin kalau sepintas pendidikan dia, orang tidak tahu dia tokoh ustadz. Maksudnya Bu ya? Dia ini alumni pesantren di Jakarta itu. Di Jakarta. Iya. Bukan pesantren, bukan baru dia masuk sekolah apa namanya nih kesehatan itu apa namanya itu? Ya apoteker. Jadi kalau itu tuh beda itu. Dia dari pesantren masuknya. Pesantren itu pengisian agamanya. Tapi kalau saya ya itu lebih hebat dari tempat lain, dari MAN, dari Sanawiyah, dari MAN, malah dari IAIN. Orang pesantren di IAIN itu lancar aja itu. Malah rendah pelayanan IAIN oleh pesantren itu. Saya kan udah mengalami yang itu. Jadi dia juga dari kalangan ustadz sebetulnya. Latar belakang pekerjaan dia nih apa yang telah dibikinnya? Memang kalau dia kan memang bertugasnya kan di Padang. Di kabarnya dia tugas pernah di luar kota. Cuma saya kalau yang di Padang itu saya kan tidak mengikuti, cuman saya tahunya itu akhir-akhir ini. Saya kan tidak sampai tahu bagaimana dia bertugas, bagaimana dia. Kabarnya dia di Padang tuh kepala cabang apa? Ya. Kimia Farma ya. Itu setahu saya. Cabang kimia PT Kimia Farma. Ya itu.
Itu di Padang. Itu yang bergerak di BUMN, iya, Badan Usaha Milik Negara. iya betul. Nah, beranjak kita kepada Hamdanus nih, latar belakangnya apa nih, Buya? Hamdanus latar belakangnya dulu memang sekolah agama masuk IAIN dan jurusan filsafat. Ya sama-sama sebetulnya ini berdasarkan ada punya basis Ustadz. Oh, alumni UIN Padang. Iya. Nah, jadi berarti dua calon ini latar belakangnya Ustadz. Nomor 2-nya Ustadz kedua-duanya. HJ punya Ustadz, tapi Pak RA punya Ustadz. Cuma sayangnya tidak tersosialisasi bahasa Rudi itu orang Ustadz, orang banyak tidak tahu. Saya waktu itu diberitahu oleh ayahnya karena saya mampir kan, mampir waktu itu anaknya di pesantren. Nah, saya tanya, di situlah. Jadi memang beliau dia ini dari kalangan pesantren, yang ini dari kalangan ya kuliahnya memang IAIN, jadi samalah orang ini. Jadi sama-sama itu tuh. Itu mah kata saya tadi itu, kalau umpamanya RA Ustadz katanya HJ, saya punya belakang saya Ustadz, RA juga Ustadz. Sama-sama Ustadz itu. Berimbang ini calon nih. Memang ke calon yang bagus nih. Cuma ada yang nggak bagusnya sedikit. Ada yang bagusnya sedikit. Kalau RA, kalau dia orang dikatakanlah dia orang Painan, Rudi orang Tapan. Nah itu berarti selatan itu kan lebih ke situ. Nah lah, kalau seandainya kata HJ orang Kambang, si Hamdanus orang Perjurai. Nah, itu maka kata saya tadi itu, bayang Tarusan, itu yang menentukan nanti. Sangat menentukan. Karena orang dia tidak terkait. Cuma ada sesuai dengan tulisan. Sesuai. Gitu. Iya gitulah itu ya. Betul lah seperti itu. Itu kenapa sampai mengeluarkan tulisan yang semacam itu? Saya menulis kayak gitu begini. Satu mengatakan kami udah di atas. Yang satu mengatakan kami udah di atas. Setiap paslon itu kan membanggakan diri. Oh kami sekian persen udah di atas. Kami menang. Saling merasakan hebat semuanya kan. Jadi saya katakan nanti di dalam tulisan saya itu, baru bisa nanti siapa yang bisa memikat 2 kecamatan. Sebab orang ini punya basis semuanya. Sebetulnya basis RA itu saya udah tahu itu. 2 kecamatan udah tidak bisa diungkit lagi itu. Tidak bisa diungkit itu. Linggo Seri Beganti itu walaupun bagaimana dikatakan jangan pilih Rusmayul katanya. Dipilihnya juga oleh orang itu. Kan begitu. Ya? Kan Rudi ini orang Tapan. Nah apa hubungannya dengan Linggo Sari Beganti? Begini sebetulnya. Ini kan kaitannya karena hubungan baik Rusmayul itu kan dengan daerah itu kan beda. Itu kan nggak politis juga sebetulnya, tapi itu tidak mau saya mengungkapkannya. Tidak mau saya mengungkapkannya, tapi itu politis sebetulnya. Rusmayul itu, di samping itu kan walaupun Tapan dengan situ kan dekat juga. Apa ada bapaknya atau ibunya kawin silang gitu? Kalau bapak biarlah saya ngomong ya, Bapak Rudi itu aslinya tuh orang Air Haji. Bapaknya Rudi orang Air Haji. Dia dulu ngaku dengan Ambo seperti itu. Dia ngaku waktu itu, Ambo kok sebenarnya Air Haji kok Buya, caknya. Itu dulu, itu udah lama. Pernah diungkapkan. Tapi dulu lah lama kali. Nggak ada kaitan dengan pilkada dia ngomong itu. Waktu itu nggak ada ngomong. Jadi orang tua aslinya. Perempuannya orang Tapan gitu. Perempuannya orang Tapan. Ponakan kandung dari Samsurakan. Siapa itu Samsurakan? Wah, pengacara Kawakan. Kalau daerah Riau, IKPS segala macamnya, tidak ada orang yang tidak kenal dengan Samsurakan. Kalau di zaman dari Rizal Basir, Samsurakan itu termasuk tokoh yang dibanggakan oleh Pak Rizal Basir. Samsurakan itu
Ada beberapa tokoh dulu itu Apa masih hidup Samsur-Khan? masih sekarang Hakim Agung malah Di Jakarta. Jakarta. Ya, cuma Hakim Berarti, Agung Tipikor. Rudi cucu sama Cucu Samsurakan ya. Cucu kandung Samsurakan. Itu tahu saya emang kayak gitu. Cucu kandung Samsurakan. Cuma saya tengok ada kelemahan. Samsurakan belum mau turun. Seharusnya dia turun di selatan itu. Baru nanti lebih mantap lagi. Nah, kalau dia belum turun, itu nanti kan nggak ada juga kan. Sebaiknya dia turun juga. Sekali kan dia turun. Tengoklah yang dukung Haji itu dia turun itu. Orang yang dukung Haji udah turun dia. Dia udah mulai kan. Ini untuk terakhir Bu ya. Terus ini mengenai kepala dinas orang PNS yang ikut dengan ikut politik praktis gitu. Itu bagaimana menurut Buya itu? Berdasarkan undang tidak boleh. ANS itu kalau dulu kan namanya pegawai negeri sipil kan, PNS. ASN itu tidak boleh ikut. Disitulah kekacauan kita. Kalau dia sekarang aktif, dia kepala dinas, aktif mendukung satu paslon. Nanti kebetulan paslon yang dia dukung tidak terpilih. Itu dia down itu. Itu yang tidak pas, sebaiknya itu tuh dia netral. Sehingga dia nanti dipakai juga. Itu sebetulnya. Pasti dia tengok siapa yang tidak netral. Kalau yang netral, andai kata punya ini tidak netral, ini tidak netral. Tahu-tahu 02 menang umpamanya kan. Dia tidak pakai yang tadi itu pasti tidak dipakai. Itu lumrah itu. Dalam perpolitikan itu lumrah. Tidak bisa itu kalau itu tuh. Iya, politik praktis kan itu lumrah itu dipakai. Jadi kalau saya sebetulnya kepala dinas yang pintar itu dia netral, tidak menampakkan ke sini ke sana. Tuh. Walaupun di hatinya ada. Kan gitu, tidak boleh dia ada itu baru bisa itu. Tapi kalau di hati tetap ada. Saya sendiri walaupun tidak menampakkan di hati saya sudah ada. Kalau itu kan saya begini sebetulnya. Kalau di hati saya begini. Kalau untuk gubernur saya udah lama nyatakan saya ke Mulyadi. Oh, Bapak Mulyadi? Iya. Dari awal. Nasrul Abid dari pesisir selatan. Begini lagi. Gitu. Pak Nasrul Abid dengan MUI agak ada sedikit permasalahan. Beliau janji dulu dengan kami MUI. Kami kalau dengan MUI kalau janji itu kan agak lama teringatnya. Itulah. Tapi kalau itu diungkap nanti kan tidak enak itu. Tidak enak rasanya. Dia kan orang kita juga kan tidak enak. Cuma kalau MUI janji dengan beliau dulu memang iya. Jadi kalau saya ke Pak Mulyadi itu saya kan dapat dari Haji sebetulnya. Belum jadi waktu itu tuh siapa yang membangun pesisir selatan yang jalan itu? Haji ngomong ini dibantu oleh Pak Mulyadi katanya kan. Memang dia ngomong juga anggota dewan kita tidak bergerak, apalagi Pak DB dikatakannya tidak bergerak. Jalan yang mana? Jalan Painan sampai batas Bengkulu. Selaut. Itu siapa yang memperjuangkan maksudnya? Memperjuangkannya sebetulnya yang memperjuangkan jalan itu waktu itu di DPR itu Mulyadi. Dan itu diakui oleh Pak Haji kepada saya. Oh, sudah diakui. Oh, Pak Haji waktu itu kan dengan saya ketua MUI. Soalnya gini, ini banyak saya lihat. Saya kan sering ketemu. Itu, lihat jalan di pesisir selatan itu sudah mulus semuanya. Itu dikatain lihatlah kinerja Haji. Nah, bagaimana tanggapan? Ya, berkemungkinan dia berkomunikasi dengan Pak Mulyadi waktu itu. Sebab tidak bisa langsung itu. Kan yang mengangkat belit, kalau sudah tingkat nasional, kalau sekian miliar, kalau 800 miliar, 850 miliar itu tidak bisa lewat itu aja. Itu harus dewan yang mengatur, DPR RI itu. Ada jasa Mulyadi. Banyak di situ jasa Mulyadi itu. Bukan itu aja, saya kan tidak bisa ngomongnya. Banyak jasa. Zaman Pak NA, Mulyadi juga berjasa. Apa lagi itu? Jadi kalau dipilih, kenapa Buya milih Mulyadi? Itu udah diantaranya. Itu diantaranya kan seperti tadi. Tapi saya itu kan itu hak saya. Itu udah kalau itu punya analisa sendiri dan itu memang orang banyak yang tahu. Saya milih Mulyadi karena saya tahunya tuh ya seperti tadi beliau ada perhatian juga ke pesisir selatan padahal dia bukan orang pesisir selatan. 800 berapa? 850 miliar bukan juta. 850 miliar. Maaf saja ya.
terbengkalai kelok 9. Itu berapa yang terbengkalai itu sudah dibantu oleh Mulyadi mencarikan anggaran? Cuma 450 miliar. Besar pesisir sebetulnya. Nah, kalau saya ngomong ya, kelok 9 itu adalah kelok 9 Mulyadi ini kata orang di situ kan. Itu 450 miliar cuman itu. So udah juga. Memang zaman itu kan waktu 450 miliar dia wajar saya dapat kan karena dia dekat dengan SBY. Ini maaf saja kan, itu dekat. Tapi kalau kemarin itu betul-betul di Dewan. Dewan kan yang anunya. Jadi dia melalui Partai Demokrat, kelihatannya dia lobby. Dia memang jago lobby ini. Di lobbynya gini. Jadi kalau lobby dia lebih hebat pada DB. Maaf ya. Saya kan orang DB kata orang kan. Oh dekat dengan DB. Tapi kalau lobby hebat Mulyadi. Mulyadi itu jago lobby. Dia gampang kalau itu tuh. Nah, gitu. Jadi masalah jaringannya di Jakarta gimana, Bu ya? Dialah yang paling kuat, jaringannya itu paling kuat. Dia lintas partai. Itu jaringan dia. Dia bukan Partai Demokrat, dia lintas partai. Kemarin itu malah maaf ya, malah Megawati pun tertarik dengan dia, tapi sehingga ditawarkan PDIP. Tapi karena PDIP kayak begitu menyerahkan dengan dia, ditolaknya. Tapi syukur ditolaknya. Kalau tidak ditolaknya itu bumerang bagi dia. Untuk ranah Minang. Nah, ditolaknya itu hebat. Kalau itu tuh jenius dia. Dia cepat tolak. Sehingga kalau tidak ditolaknya kan suara itu kan dapat tuh. Karena itu berarti dia terbaca. Kalau tidak ditolaknya orang Minang tentu berpikiran lain kan. Jadi memang jenius dia sebetulnya. Jadi cukup besar jasa Pak Mulyadi. Cukup besar. Jalan. Iya, jalan pesisir selatan cukup. Ini Buya, kan saya hadir di rumah Buya ini masuk ke dalam. Itu. Jalannya itu mulus sekali gitu. Ini program siapa nih Buya? Kalau jalan, kalau jalan bayang yang semulus sekarang itu adalah Pak Irwan Praitno. Itu murni itu Pak Irwan Praitno. Murni itu. Ini dana hibah ini. Dana hibah Australia, bukan APBD. Nah, kenapa saya juga ada mendengarkan Buya jalan bayang ini mulus semenjak kepemimpinan Bapak Hendra Joni. Iya, karena dia bupati sekarang itu maka dia ngomong kayak gitu. Tapi yang mengusahakannya ya kayak gitulah. Jalan ini mulus karena selama dia bupati, iyalah karena dia bupati. Tapi kalau yang mengusahakan jalan ini adalah gubernur. Ndak ada apa-apa ini udah. Berapa itu, Buya? Tahun memang kemarin itu kan saya pensiun. Saya kebetulan dulu kan Pak Gubernur ini kan datang ke Bayang. Ini ditagih oleh orang Bayang supaya ini jalan ini dimuluskan. Ya Gubernur ini janjikan. Yalah pokoknya sebelum saya berhenti jalan ini mulus. Itu kata dia. Ucap janji Pak Irwan Praitno nih. Boleh tanya nanti. Ada Pak Irwan Praitno memuluskan jalan Bayang. Tanyalah nanti dengan beliau, dengan tokoh-tokoh Bayang ya. Pasti iya kata dia. Tapi kalau katanya, lupa saya. Tolong ingatkan kata Buya Asli Saan ya. Pasti dia ingat lagi itu. Iya. Bupati Pesisir Selatan betul-betul yang memperjuangkan. Kalau yang memperjuangkan betul, tapi kalau dia ngomong dengan gubernur, ngomong itu saya tidak tahu ya. Kalau dia ngomong gubernur saya tidak tahu. Tapi yang jelas proyek ini proyek Sumbar. Sumbar berarti. Ini proyek Sumbar ini. Provinsi bukan kabupaten. Kalau orang yang agak tokoh-tokoh seperti saya tentu saya tahu kan. Ini Sumbar nih. Ini terus terang aja. Jalan ini kualitasnya luar biasa ini. Ini tembusnya ke mana? Sampai ke Sekarang tembusnya baru lewat Kotorana dikit baru. Belum Berarti pembangunannya bertahap. Tembusnya sampai ke Alahan Panjang. Ya karena saya kemarin dukung Mulyadi, saya ngomong kepemimpinan Pak Mulyadi nanti jalan ini harus mulus pula kata saya kan. Dia sanggupi. Itulah waktu itu. Tapi kalau dia sanggupi itu, kalau dia terpilih saya tagih itu. Iya, saya sempat masuk tadi kan. Sempat masuk ke rumah Buya. Iya. Sama tim saya. Jalan itu seperti jalan provinsi. Iya, jalan provinsi ini. Seperti itu, Buya. Ini bukan jalan kabupaten, jalan provinsi ini. Jelas jalan provinsi ini. Dan ini jalan provinsi berarti provinsi yang punya gawe, yang punya kerja.
segala-galanya ini provinsi. Tapi umpamanya kan, dan ini memang janji Gubernur Sumatera Barat, beliau Pak Irwan Prayitno kepada tokoh-tokoh di Bayang waktu itu. Termasuk Pak Resnaldi juga, ya? Oh enggak terkait dengan Resnaldi jalan ini. Jangan ngomong pula Pak Resnaldi, mana Resnaldi punya jalan ini. Cuma kalau ngomong dia dengan Gubernur mungkin bisa. Saya terus terang aja itu. Kalau ngomong dengan Pak Gubernur, Pak tolonglah jalan Trimulyo, saya itu kan biasa saya jadi anggota dewan kan. Itu biasa itu. Sama dengan saya, Pak jalan itu belum, saya ingatkan pokoknya wajar saja kan saya kan kenal dengan Pak Irwan. Kan bisa. Tapi kalau andai kata terkait, oh ini saya proyek Resnaldi, itu saya juga terima itu. Ini gubernur pokoknya. Selatan yang tidak tahu ini programnya Irwan Prayitno. Oh Pak Irwan Prayitno nih. Irwan Prayitno. Ya yakin itu Irwan Prayitno. Satu lagi Bu ya, ini maaf satu lagi. Ini mengenai Mandeh nih Bu ya. Ini siapa sebetul-betulnya yang memperjuangkan sehingga Mandeh sekarang begitu cantik, indah, menawan? Mandeh ya. Mandeh itu dirintis awalnya dulu oleh Pak Haji dari Zalbasir Bupati. Itu semua orang tahu itu. Saya waktu itu ketua anggota Muspida Plus. Zaman itu kan dirintis dan saya pernah diajak ke situ, datang ke situ. So, waktu itu kan Muspida kan disuruh tuh terjun, dibiayai asal mau ke situ oleh Pak dari Zalbasir. Saya pernah waktu itu diajak ke situ. Yang merintih Pak dari Zalbasir. Cuman sedikit zaman Pak NA agak telantar. Saya agak telantar sedikit. Nggak tahu saya, nggak digarapnya oleh Pak NA, nggak tahu saya. Kemudian zaman Pak Haji, itu kan berhasil nampakkan udah bagus jalannya. Itu ada juga campur tangan Mulyadi. Masih ada Mulyadi. Ada Mulyadi itu. Ada namanya Ketua Bappenas orang kita. Mungkin namanya ingat enggak? Ketua Bappenas Andrinov Caniago. Itu kan teman dekat Mulyadi. Kata Pak Mulyadi, dia sebetulnya tuh bisikkan dari Pak DB sebetulnya. Pak DB membisikkan ke Pak Mulyadi. Tolong tuh Mandeh itu kalau bisa dia datang dia ke situ. Sejak itulah Mandeh itu dia tertarik, walaupun dia punya lahan dikit situ kan, tapi ketertarikan dia itu Andrinov Caniago itu. Disitulah dapat selah-selahnya sampai ke dewan juga itu. Disitulah peran lagi si Pak Mulyadi. Karena komisi dia kan, enggak Pak DB lagi. Pak DB sekedar merintis. Dia di komisi 1. Enggak ada Pak DB situ tuh. Untuk tuh Pak DB di komisi 1. Jadi komisi Pak Mulyadi juga yang bagaimana dananya, bagaimana. Mama waktu itu dia bercerita dengan Andrinov Caniago itu. Akhirnya ya sudahlah. Tapi yang sering mendampingi tentu ya Bupati. Tak mungkin Pak Menteri datang tak didampingi. Siapa? Saya kalau saya jadi bupati, saya yang dampingi itu. Kalau umpamanya RA jadi bupati, RA yang dampinginya itu. Kalau Haji jadi bupati, wajib Haji dampinginya. Andrinov itu wajib itu. Tapi ada campur tangan. Pokoknya memang zaman Haji itu banyak keberuntungan sebetulnya. Pak Mulyadi dapat didekati juga kelihatannya oleh Pak Haji ini sehingga Andrinov itu kan gitu. Ini yang saya tengok kan gitu. Yang saya tengok begitu. Berarti sangat besar jasa Pak dari Zalbasir ya. Kalau dari Zalbasir Mandeh itu sangat besar itu. Di situ ada sebuah hutan lindung itu ya. Enggak, di situ ada nama satu jalan DB. Ada jalan ke dalam tuh Jalan DB. Maksud Jalan DB itu jalan dari Zalbasir itu. Itu kenapa? Kemarin kan mau ditukar jalan itu namanya. Berontak masyarakat. Iya. Karena itu tuh udah DB yang menukar ini siapa nih Bu ya? Ada pihak-pihak lain biasa lah. Saya kan ada orang ngomong mau tukar kata dilaporkannya kan. Silakanlah tukar kata kan. Tapi saya tahunya waktu pilkada. Waktu bukan pilkada, waktu pilpres kemarin pileg. Mau ditukar jalan ini katanya kan. Orang masyarakat yang ngomong. Ya tukarlah. Tapi kata orang situ, enggak bisa kami tukarnya. Kan Pak DB yang buka jalan ini dulu katanya kan. Itu maka kita samakan jalan DB. Itulah sebetulnya. Jadi memang itu bersejarah bagi Pak DB. Jalan itu membuka. Sebenarnya Pak DB ini kan punya kawasan
5 kawasan pembangunan. Kalau selatan itu kawasan pembangunannya itu memang perkebunan dulu. Sawah limbek, perkebunan limbek dijadikan kebun. Coba bayangkan itu. Sebetulnya kalau kaya, lebih kaya selatan daripada utara. Kekayaan alam ya. Apa contohnya? Saya kan pernah sampai ke Cilaut. Perbankan itu lebih banyak di Selaut, di apa di apanya si sebelah sini Selaut apa namanya tuh Lununang tuh ada beberapa buah bank itu, ada BCA di Painan ada BCA, di situ ada nampak kelihatannya BCA. Ada beberapa bank yang tidak ada di apa. Kalau BNI sini sudah ada, di situ kan ada juga. Berarti perkembangan ekonomi sana lebih bagus. Kemudian saya mampir beberapa tokoh di situ. Mobil-mobil Pajero banyak di rumah situ. Saya tanya, ini mobil Pajero bagus-bagus. Ini berkat Pak DB dulu ini kami disuruh beladang katanya kan. Itu jawaban orang situ. Kalau MUI kan gampang saja. Ini kok hebat dari sini. Oh ini berkat Pak DB ini kami disuruh beladang kebun katanya kan. Kami ke kebun waktu itu. Waktu itu harga kebun ini mahal katanya. Ya seperti inilah kehidupan kami katanya. Itu memang Pak DB itu. Tuh jelas itu. 5 kawasan pembangunan waktu itu Pak DB itu memang ya. Balik saya tadi ada yang ditanya mengenai ABS SBK. Zaman Pak DB ABS SBK itu agak jalan dikit. Tanda jalan LKAM dengan MUI itu dianggarkan di APBD. Kemudian masuk Muspida Plus. Zaman Pak DB ya. Sehingga kami bergerak. Ada kalau zamannya apa kepemimpinan Hendra Joni gimana? Itu tidak ada sama sekali. Di Pak NA berkurang. Tapi ada. Tahun pertama ada, gelombang pertama ada, kedua tidak lagi. Gelombang pertama dilanjutkan, tapi tidak semasif itu. Tapi yang selanjutnya itu tidak lagi. Yang kedua tidak lagi. Tapi waktu itu kan saya juga udah pindah kan, tidak di Padang lagi kan, tidak lagi terlaksana waktu itu. Tapi kalau tambah Pak Hendra Joni, itu kelihatannya tambah tidak lagi. Ya ini penutup ya untuk penutupnya nanti untuk mungkin ada pesan sebagai ketua MUI di PSL gitu. Bagaimana seharusnya pesan diberikan kepada masyarakat ini tentang money politik nih Bu ya dengan hadirnya pilkada tahun ini. Bahaya sekali kalau money politik itu ada dalam hadis. Ar-rasi wal murtasi laknatullah. Tukang memberi uang nyogok itu money politik itu kan. Dan yang menerima sogok itu dilaknat oleh Allah. Itu hadis itu. Hadis itu populer kali. Jadi kalau MUI sebetulnya anti money politik. Anti money politik. Tapi kita kan untuk menjaga tidak terjadi kestabilan kita tidak mau berfatwa itu. Diminta oleh masyarakat agar kami berfatwa kan. Tapi tidak mungkin kita fatwakan sekarang, kita fatwakan orang mau pilkada kan tidak enak rasanya. Itu sebetulnya tidak enak. Tapi kalau kemarin-kemarin sebelumnya diminta kita beri itu. Jadi sebetulnya kalau MUI money politik itu haram hukumnya. Yang menerima haram, yang memberi juga haram. Kedua-duanya kalau menurut hadis tadi kan dilaknat oleh Allah. Kalau dilaknat oleh Allah artinya pinar dalam neraka tempatnya nanti. Akan gitu tuh hadis itu. Itu hadis. Ada pesan yang akan ditegaskan kepada masyarakat yang akan memilih nih Bu ya. Pas hari H itu ada bagi-bagi uang. Nah mungkin sampaikan pesannya Bu ya kepada masyarakat untuk penutupan diskusi kita pada sore hari ini Bu ya. Begini, kalau andai kata bagi-bagi uang itu tidak bisa dielakkan karena dia punya tim masing-masing kan. Kalau kata saya begini, supaya tidak didapatin laknat terlalu besar, terima uangnya tapi hati kita sakit dengan dia, seolah kita disogoknya. Itu ada imbalannya namanya itu. Tidak dipilih dia orang ngasih uang itu. Kalau saya seperti itu. Terima uangnya, berarti hati kita sakit kan. Tidak dipilih dia. Oh disogok kita. Kadang-kadang kan cuma itu kan sulit, pekerjaan berat itu. Tapi kalau MUI paling tidak ngomong kayak gitu. Terpaksa terima uang, terima, tapi dia tidak dipilih. Siapa yang ngasih tadi? Gitu sebaiknya. Tapi sebaiknya ya dibiarkan saja
tidak ada money politik. Itu yang bagus. Mari kita sama-sama mengawal. Mengawal, mari kita sama-sama mengawal. Dia mengingatkan itu supaya money politik tidak ada. Terutama keluarga terdekat. Ya itulah sebetulnya. Ya. Kemudian diharapkan satu lagi. Ini kan paslon, saya kan tadi 2 yang saya yakini kan. Iya, Kedua paslon ini kan kebetulan putra-putra Pesel. iya, putra-putra hebat. Putra-putra hebat Pesel. Hendra Joni hebat. Rusmail juga hebat. Iya. Kan gitu tuh. Hebat pengertian saya itu ya hebatnya. Kalau enggak mungkin dia jadi calon. Kalau enggak hebat. Sama-sama petahana. Sama-sama petahana juga kedua. Ya kita masyarakat tentu berartinya mana hati nurani kita ya. Salurkan saja. Mana yang bisa memikat kita, salurkan kepada siapa yang memikat. Jangan sampai pilkada ini Membuat kita hancurkan. iya itu. Kemudian jangan silaturahim terputus karena pilkada itu tidak bagus. Antara pilkada kita bermusuhan tidak boleh. Itu harapan saya cuma itu. Ya, itulah Terima diskusi kasih. kita pada sore hari ini bersama Buya Asli Saad yang sudah memberikan waktu kepada kita. Semoga apa yang disampaikannya, diskusi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Rizwan, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.